Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang pecahan. Yuk kita awali pertama-tama dari mengenal pecahan. Perhatikan gambar berikut. Tampak pada gambar, pizza dipotong dalam beberapa bagian yang sama. Yuk kita hitung ada berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pizza dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Namun, ada satu bagian yang sudah terambil, maka tersisa 7 bagian. Nah, bagaimana menuliskan bagian pizza yang tersisa itu dalam bentuk pecahan? Betul, 7/8. 7 bagian yang tersisa dari 8 keseluruhan bagian. Pecahan 7/8 di sini, kita menyebut 7 di sana sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar yang kedua. Lingkaran di sini dipotong menjadi beberapa bagian yang sama. Coba kalian hitung. Ada berapa potong keseluruhan? Ya, lingkaran dipotong menjadi 9 bagian yang sama. Sekarang, hitung ada berapa potong yang berwarna kuning. Ya, potongan yang berwarna kuning ada 6 bagian. Lalu, bagaimana menuliskan dalam pecahan potongan yang berwarna kuning itu? Betul, 6/9. 6 bagian yang berwarna kuning dari 9 bagian keseluruhan. 6 di sini adalah pembilang, kemudian 9 di sini adalah penyebut. Sudah lebih jelas? Nanti di akhir sesi akan ada latihan. Poin yang kedua, yaitu tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Coba perhatikan 3 buah gambar yang ada di layar. Tampak 3 piring dengan isi pizza yang sama, besaran atau nilai pizza yang sama. Kita lihat bentuk pecahannya masing-masing. Piring yang pertama, pizza dipotong ke dalam 4 bagian. Lalu tersisa 3 bagian, maka pecahannya adalah 3/4. Piring yang kedua, pizza dipotong dalam 8 bagian yang sama dan tersisa 6 bagian, maka pecahannya 6/8. Piring yang ketiga, pizza dipotong menjadi 12 bagian dan ada 9 bagian tersisa, maka dituliskan 9/12. Ternyata 3/4 senilai dengan 6/8 senilai juga dengan 9/12. Kalau kita perhatikan, pembilang pada pecahan pertama, kemudian menjadi pembilang pada pecahan kedua, 3 menjadi 6. Kita akan memperoleh hubungan 3 kali 2 sama dengan 6. Begitu pula dengan penyebutnya, kita memperoleh hubungan 4 kali 2 sama dengan 8. Maka di sini dalam pecahan senilai kita memperoleh hubungan bahwa
pecahan semula, baik pembilang maupun penyebutnya, dikalikan dengan angka yang sama, maka diperoleh pecahan yang senilai. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut bagaimana cara menentukan pecahan senilai. 2/5 senilai dengan 6/5 berapa? Yuk kita lihat, pembilangnya di sini adalah 2. Menjadi 6. Kita peroleh hubungan 2 kali 3 sama dengan 6. Karena pembilangnya kali 3, maka penyebutnya juga 5 kita kalikan 3 menjadi 15. Berikutnya, contoh yang kedua, 8/10 senilai dengan berapa per 5? Kita lihat, penyebutnya di sini 10 menjadi 5, sehingga kita peroleh hubungan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka pembilangnya pun kita bagi 2. 8 dibagi 2 yaitu 4. Maka 8/10 senilai dengan 4/5. 2/5 senilai dengan 6/15. Sudah lebih jelas? Nanti di akhir sesi juga akan ada latihan tentang pecahan senilai. Untuk sekarang kita lanjut poin yang ketiga, yaitu tentang bentuk-bentuk pecahan. Pada layar tampak beberapa pecahan yang sudah dikelompokkan. Kita akan mengenali setiap kelompok dari pecahan-pecahan itu. Kelompok yang pertama, pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut, seperti 3/15, 2/3, 12/43, dan lain-lain. Pecahan seperti itu disebut dengan pecahan biasa. Lalu kelompok yang kedua, pecahan yang selain ada pembilang dan penyebut, juga ada bilangan bulat di depannya. 2, 3/15, 1, 2/3, 3, 12/43. Pecahan yang seperti itu disebut pecahan campuran. Kelompok yang ketiga, yang ditandai dengan tanda seperti ini, itu adalah tanda persen. 75%, 7%, 13%. Kelompok yang keempat ditandai dengan adanya tanda koma. 0,07, 7,2, 45,9. Nah, pecahan-pecahan seperti itu dinamakan pecahan desimal. Sudah jelas? Kita akan tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.